Hello and what's up Junkies. Jika kita berbicara salah satu mobil yang paling laris di dunia, pastinya nggak lepas dari satu mobil yang mereka sebut Toyota Corolla. Iya, dan Corolla tuh di dunia itu ada banyak banget macamnya ya, yang bahkan yang belum pernah dengar oleh orang-orang gitu. Tapi orang Indonesia kan familiar sama contoh seperti Corolla Altis, udah pernah kita bikin videonya. Kemudian ada juga yang cukup langka bermodel estate, Corolla Fielder, udah pernah kita bikin juga videonya. Dan dulu sebelum masuknya all new Corolla 1800cc ke Indonesia, Toyota tuh sempat mengkaji sebuah Corolla yang cukup unik karena ini adalah Corolla versi New Zealand. Dan unitnya udah ada sama kita saat ini. Ini jumlah populasi di Indonesia nggak sampai 50 unit, jadi cukup rare dan mukanya cukup menarik. Ini adalah Toyota Corolla Conquest tahun 2000. Nah, Autojunkies, sebelum kita masuk ke bahas eksterior dan interior secara detail, sedikit trivia dan sejarah dulu untuk Autojunkies di luar sana. Nah, udah lama ya kita nggak bahas trivia, dan kali ini Conquest cukup menarik. Nah, Autojunkies, sebelum kita masuk untuk bahas eksterior dari si Toyota Corolla Conquest yang lumayan rare ini, sedikit trivia dan history dulu buat Autojunkies di luar sana. Kita udah lama ya nggak bahas trivia, dan mobil ini, itu kisahnya cukup menarik. Kenapa? Karena, apa sih ini Conquest? Mungkin nggak semua Autojunkies itu familiar dengan nama Conquest ini gitu, terutama untuk orang awam. Mungkin dikiranya ini adalah all new Corolla biasa aja, tapi ada perbedaan di bagian belakang dan di bagian depannya gitu. Jadi kenapa Conquest ini bisa kesini? Dulu pada saat Astra Toyota, ya jadi ini official gitu ya, mengkaji mobil yang akan menjadi suksesor atau penerus dari Corolla 1.6. Mereka tuh sempat bingung gitu bahwa apa ya gitu, kayak kan banyak Corolla di luar sana gitu kan. Dan by the way, fun fact, Conquest ini adalah Corolla versi New Zealand. Jadi berbeda model dikit-dikit dibandingkan versi Asia maupun Jepang gitu ya. Makanya, akhirnya dulu Astra membawa Corolla Conquest dengan kode AE112R ini ke Indonesia sebanyak 50 unit untuk dites pasar. Walaupun akhirnya ini nggak jadi dipakai karena akhirnya yang masuk ke sini kan all new Corolla 1800cc yang kodenya itu AE112 aja gitu. Nah akhirnya kan ini udah terlanjur masuk nih 50 unit. Ini dipakai oleh jajaran direksi dari Toyota gitu. Makanya kan sekarang udah mulai dilepas-lepasin tuh, dan ini menjadi barang kolektor item gitu ya, karena lagi-lagi di Indonesia cuma ada 50 dan tampangnya sedikit lebih eksklusif dibanding dengan all new Corolla yang ada di Indonesia pada zamannya gitu. Eksteriornya bagi orang awam akan terlihat seperti all new Corolla 1.8 biasa, namun pas lihat depannya akan bingung loh, kok lampunya terpisah? Aneh ya. Nah langsung aja masuk ke bahas bagian eksteriornya, dan ini pertama dari warnanya dulu. Warna hijau ini tuh terlihat begitu menawan gitu ya, karena ini tuh warna salah satu signature colornya juga gitu. Dia di atas polos karena antenanya masih long pole di bagian pilar, kaca sudah ada defogger, dan di sini ada third brake stop lamp sebagaimana sedan pada umurnya gitu ya. Dan di sini, di belakang memang secara sekilas, sepintas, dia memang serupa dengan all new Corolla pada generasinya. Yang menjadi pembeda yang pertama tentunya adalah badge ini. Karena lagi-lagi di sini ada tulisan 1.8 Conquest. Yang menjadi pembeda selanjutnya yang paling besar di belakang adalah tentunya taillights-nya ini gitu. Karena taillights-nya ini tuh susunannya tuh beda. Kalau yang all new Corolla kan dia kan kayak garis putih gitu di sini kan. Kalau ini tuh kayak di bagian lampu rem dan lampu senja tuh dia di sini gitu, di membelah bulatan dua ini. Jadi bulatan luarnya itu lampu sen dan bulatan bagian dalam ini lampu mundur, dan semuanya masih bulb tapi cukup normal pada masanya, unik gitu ya. Kemudian di belakang sini pun untuk trunk garnish dia warnanya black gloss, jadi terkesan cukup upmarket. Dan di bagian belakang sini bumper dia memang masih polos biasa aja begini, walaupun ada muffler cutter di bagian bawah yang bikin dia tampil sedikit lebih sporty. Memang di bagian side profile-nya dia memang plak-plak persis dengan all new Corolla 1.8 pada masanya ya. Jadi di sini dari
handle-nya yang masih cepol, berwarna hitam gitu-gitu. Yang kita suka at least lagi-lagi di bagian sini, bagian DLO-nya ini dia bagian finishing hitam itu nggak yang ngedoff gitu ya, tapi yang kayak agak ngegloss, jadi lagi-lagi kesannya kayak mobil mewah gitu. Kemudian di bawah sini, jadi bagian side mode moldingnya di warna body dan ada tulisan twin cam. Ini benar-benar nostalgic banget pada masanya twin cam seperti ini. Dan kalau kalian lihat juga di sini spion juga sudah warna body walaupun dia belum electric retract, jadi masih model lipat biasa gini, tapi at least dia sudah electric adjustment, bisa di adjust dari dalam. Dan lampu seinnya dia nggak ada di sini, dia masih sen tempel di bagian fender sini dengan warna amber yang menegaskan kalau ini adalah mobil bukan untuk market Asia. Jadi cukup lucu. Masuk ngomongin soal kaki-kakinya, dan memang ini kaki-kakinya udah nggak standar ya, karena secara bawaannya Corolla Conquest seperti ini tuh dia datang dengan velg kaleng alias stilis yang seperti ini. Lumayan lucu ya. Oleh KJM ini udah diganti dengan velg OM yang sangat proper juga, karena ini adalah velg OM dari Corolla Altis ya. Ini sendiri ring 16 inci multi spoke, dia bagus ya. Emang velg ini tuh salah satu velg OM yang menurut gua bagus pada zamannya karena dia rally look gitu modelnya. Dan ini dibungkus dengan ban Axle FIR dengan ukuran 195/50 R16. Dan menurut gua 16 inci untuk mobil yang eranya gini itu udah tergolong lumayan gede. Jadi body to wheel ratio-nya udah oke, nggak perlu ganti pelek lagi. Pengereman di depan dia sudah cakram, walaupun di belakang dia masih tromol dan cukup normal pada zamannya. Dan disinilah letak perbedaan terbesar dibanding all new Corolla yang beredar di Indonesia gitu ya. Karena fascia depannya ini menurut gua cukup unik, cukup quirky dan somehow lumayan modern gitu. Kenapa? Karena kalau kita menilai dari all new Corolla yang biasa, dia kan headlampnya dia kan nyambung gini gitu kan, lebih konservatif gitu-gitu. Tapi di sini dia menganut aliran yang antara headlamp dengan turn signal tuh terpisah gitu. Jadi aneh, looknya tuh lucu gitu ya. Ini tuh dia kayak teleskopik gitu. Jadi antara low beam dengan high beam dia terpisah. Ada dua buah selongsong bulat di sini. Mirip-mirip kayak BMW gitu sih sebenarnya. Kalau ini dikasih angel eyes tuh mirip banget sama BMW gitu. Dan ini sudah kristal multi reflektor dengan bagian mika yang bening, jadi terkesan modern. Walaupun di bagian sein di sini dia mikanya masih amber yang buram seperti ini gitu ya. Tapi menurut gue layout ini tuh terkesan membuatnya tuh lebih interesting gitu, lebih quirky gitu ya, dan nggak sekedar orang bisa convert asal-asalan gitu. Jadi ini membuat dia terkesan lumayan eksklusif. Dan dengan itu menurut kita desain overall dari si Corolla Conquest ini tuh ya untuk yang tahu-tahu aja lah, bagi orang yang nyadar, bagi orang yang lihat kayak wih beda gitu ya. Di mata orang awam mungkin it's just a Corolla, tapi di mata kita para petrolhead ngeliat ini tuh kayak 1 dari 50 unit dan aneh tapi at the same time charming gitu mobilnya gitu. Interior memang bisa dibilang serupa dengan all new Corolla 1.8 yang dijual di Indonesia, namun ada perbedaan warna di beberapa panel, dan untuk yang satu ini, joknya sudah Recaro. Oke, jadi memang secara entry dan exit ini masih khas mobil sedan tahun 90-an ya, memang dia posisinya tuh low banget gitu. Tapi dengan begini rasa berkendara jadi makin nikmat. Jadi biar tahu guys interior dari si Toyota Corolla Conquest tahun 2000. Dan ini sebelum kita masuk ke interiornya masih sangat kinyis dan pristine ini. Pertama-tama seperti biasa kita akan kasih kuncinya dulu ya. Kuncinya itu seperti ini. Nah jadi dia ya kunci biasa gini dengan logo Toyota yang rubberized gini. Dan ada key fobnya juga. Dan key fob ini cukup menarik gitu ya. Nanti kita jelasin di bagian interestingnya gitu. Tapi sekarang kita pengen coba dengar raungan mesin 1800 ya, kayak apa sih? Ini automatic transmission by the way, so foot on the brake. Dan kita langsung start up aja. Now
atau Jenggis, untuk urusan dapur pacu, si Toyota Corolla Conquest ini masih menggunakan basis mesin serupa dengan all new Corolla 1.8 di Indonesia, alias mesinnya 7AFE. Dan fun fact, mesin 7AFE untuk pasar Indonesia itu tenaganya paling gede dibandingkan untuk pasar-pasar lainnya seperti Kanada maupun Amerika ya, jadi keren. Tenaganya 120 horsepower dengan torsi 157 Nm yang di-make ke transmission antara 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 dicatat dalam waktu 10,5 detik, jadi lumayan kenceng dan bener-bener gak malu-maluin. Dan memang dashboard di sini atas sesuai dengan sedan-sedan pada zamannya yang justru bikin malu sedan-sedan entry level sekarang. Ini soft touch. Ya, kalian bisa pencet-pencet di sini. Ini sudah empuk gitu ya, bahkan sampai atas sini tudung-tudung ini bisa dipencet-pencet. Itu empuk. Di sini juga di bagian door trim samping situ-situ yang atas tuh itu soft touch gitu. Jadi empuk-empuk, enak dipegang ya. Untuk glove box dia memang belum soft opening tapi normal pada kelasnya. Dan di sini pun dia sudah ada SRS airbag juga, jadi keamanan sudah oke lah, lagi-lagi pada zamannya gitu. Nah, masuk ke bagian head unit. Head unitnya emang dia sudah tidak standar ya ini. Jadi kalau untuk yang versi standar kan dia kayak head unit kaset gitu, yang kayak Innova yang generasi pertama gitu, tapi dia double din, jadi kayak agak jadul gitu kan. Nah, ini udah diganti oleh KJM dengan unit Pioneer. Pioneernya itu AVH 265 BT, jadi fiturnya udah lumayan. Secara input juga dia ada radio, disk USB, bisa Bluetooth audio, dan bisa Bluetooth teleponi juga gitu ya. Jadi ya udah cukup oke lah, touchscreen and all that is good. Ke bawah, tombol hazard di tengah, kontrol untuk climate controlnya memang masih putar-putar semua, tapi yang kita suka di sini full spec, no spec down, karena semua itu masih ada gitu. Contohnya, dia ada 3 buah dial, paling kiri itu fan speed, kemudian di tengah itu ada untuk temperature, selain untuk dingin dia juga ada panas. Jadi dia udah ada heater bawaannya, bikin malu beberapa sedan zaman sekarang. Kirinya lagi, arah sembur sudah lengkap juga, jadi ada kepala kaki aja, kaki dan front defogger aja. Dan di kirinya lagi ada tombol untuk rear defogger dan untuk AC-nya gitu. Ke bawah lagi di sini ada tempat untuk penyimpanan yang lumayan besar gitu ya. Sebenarnya jadi ada beberapa market yang di sini tuh aslinya tuh buat head unit gitu, double din. Cuman kan ini double dinnya di atas, jadi di bawah sini nggak pakai area, jadi tempat penyimpanan begini aja. Ke bawah lagi sini ada cup holder yang retractable, bisa 2 minuman, dan ada asbak lengkap dengan 12 volt socket yang kalian bisa charge atau taruh lighter. Seperti itu. Ke belakang transmisinya dia model Flintstone kayak gini, automatic, dan dia 4 speed automatic, normal pada zamannya juga. PRND 2 dan low, dan ada shift locknya juga. Dan ke belakang lagi di sini ada ya agak semi armrest, walaupun dia tidak empuk, tapi at least dia bisa dibuka untuk nge-reveal penyimpanan yang lumayan dalam, karena penyimpanannya itu segini. Jadi kurang lebih botol yang 350 ml gitu bisa masuk ke dalam sini. Oke lah. Nah, soal kursi, lagi-lagi kursinya ini dia udah nggak standar ya, karena memang dia pakai Recaro gitu. Dan ini pun unitnya untuk reclining dia pakai wheel di samping gitu ya, yang agak bikin tangan kesleo. Kemudian ada juga sliding di bagian bawah sini, dimana kalian bisa atur maju mundur dari kursinya gitu. Dan ada juga bagian under thigh support yang kalian bisa adjust di bagian sini gitu, dengan lever di sini. Kurang lebih begitu aja. Setirnya dia emang masih poliuretan biasa, tapi cukup normal lah pada zamannya. Pengaturan dia ada di bagian samping sini, kalian bisa tilt, tapi belum bisa teleskopi. Kemudian suara klaksonnya kurang lebih seperti ini, masih standar, nice. Kita masuk ke bagian speedometernya yang berwarna hijau khas 90s Toyota gitu. Bagian kiri speedometer sampai 220, bagian kanan tachometer sampai 8000, redline di 6,5. Dan di pintu, selain yang gue bilang dia tadi udah soft touch, di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan untuk kalian taruh map atau apa, tapi memang itu nggak bisa taruh botol, jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya di bagian driver side sini ada tempat penyimpanan untuk Ito, kembalian gitu-gitu, di sini bisa ditaruh ya. Ini nice banget tempat penyimpanan. Nah, atau guys, jadi rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Corolla Conquest tahun 2000. Nah, well,
pertama-tama kita bicara soal ruangan dulu ya. Ini posisi mengemudi gua tinggi 170 dan ini kaki gua legroom sisa 4 jari. Jadi memang nggak bisa dibilang lega sih, dan karena joknya ini kan jok Recaro ini dia makan space bagian bawah, jadi kaki kalian nggak bisa molos ke depan gitu ya. Jadi ya udah footwellnya segini aja gitu. Headroom untungnya masih lumayan lah, masih tersisa 4 jari juga. Jadi untuk headroom, untuk sedan yang slow ini dia masih cukup oke. Kemudian kalau kalian misalnya pengen bawa 3 orang di sini, ini sih dapat 3 buah headrest di sini yang adjustable gitu ya. Jadi sudah cukup nice, walaupun memang kalau kalian taruh tengah, ini bisa dibilang agak sempit, dan ini ada tunnel di bagian tengah, otomatis posisinya kayak agak di strap gini, dan kalau pengen ideal kakinya harus ke kanan dan ke kiri footwell passenger. Dan di sini di tengah ini ada sedikit amenity berupa asbak. Jadi ini khas banget mobil 90s, masih ada asbak, walaupun karena joknya udah diganti, dia sudah kehilangan seat back pocket yang tadinya ada di bagian belakang kursinya gitu. Jadi soal penyimpanan di belakang sini ya cuman asbak ini aja gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal bagasi, memang dia volumenya kan sama persis dengan all new Corolla yang diadakan di Indonesia, dan masuknya juga buka bagasi itu sama. Jadi nggak ada latch di sini, kalian antara pakai kunci kalian puter, kalau nggak kalian tarik tuas yang ada di bagian jok pengemudi di sini. Dan kalau sudah, ini bisa langsung kalian angkat, dan kurang lebih walaupun untuk unit yang ini dia udah ada sound system di sini berupa subwoofer JBL ini ya, tapi bisa dibilang bagasi masih lumayan cukup mumpuni lah. Di sini masih tersisa ruangan untuk koper medium 2 buah masih muat, koper large nggak bisa masuk. Tapi kalau subwoofer ini kalian buang, koper large di sini bisa masuk 1 buah tanpa halangan sama sekali. Dan di bawah sini ini juga ada partisi, ini ada tempat buat penyimpanan toolsnya, dan ada spare tire-nya juga di bawah sini yang masih kaleng ya. Jadi memang aslinya seperti ini. Ya oke lah. Walaupun dia sangat unik bagi para entusias, namun bagi orang awam, dia hanyalah sebuah Corolla dan pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Toyota Corolla Conquest. Ini sebenarnya bukan hal annoying yang gimana, tapi ya ini terjadi banyak di mobil-mobil Toyota yang tahun ini gitu. Ini kan NIK tahun 96, tapi registrasi tahun 2000. Dan ini kilometer juga belum 50.000, jadi emang jarang pakai gitu ya. Tapi dengan iklim sini, dengan panas, kejemur gitu-gitu, plastik kan memuai gitu kan. Dan AC vent ini kalau kalian lihat nih, ini kayak ya ini sudah kehilangan apa ya, kekesetannya gitu. Di bagian belakang sini bisa dibilang itu tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Kenapa? Karena oke, mungkin aslinya kan dia joknya ada seat back pocket, tapi kan ini udah diganti Recaro, maka ini seat back pocketnya hilang. Dan di tengah sini konsol nggak ada penyimpanan, cuma ada asbak. Dan di pintu juga nggak ada penyimpanan apa-apa di sini gitu. Jadi di belakang sini tidak ada penyimpanan sama sekali. Di bagian sini kalau kalian lihat, ini tuh ada power window switch, tapi power window switch itu cuma 2. Iya, jadi yang ke bagian power window di mobil ini itu cuma bagian depan aja. Bagian belakang dia masih window by power. Dan menurut gua ya konsisten aja sih, kalau emang mau engkol semua, kalau emang mau power window semua gitu, biar nggak kayak PHP buat orang belakang. Namun tenang, karena populasi yang cukup langka nggak sampai 50 di Indonesia, pastinya membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Corolla Conquest. Visor ini tuh cukup lucu ya, karena selain dia empuk gitu, ya oke lah, empuk cukup normal, tapi ini jadi ada cutout-nya di bagian sini yang ngepas banget sama bagian rear view mirror ini. Kalau kalian buka, kayak bener-bener tuh satisfying to see gitu ya. Jadi kalian mau mirrornya mau gimana pun, ini nggak akan ngeganggu visornya gitu. Visor akan tetap bisa buka tutup, dan bagian sela-sela sini mataharinya akan tetap terhalang juga gitu. Jadi ini cutout yang cukup menarik gitu ya. Biasanya kalau head unit aftermarket gitu-gitu kan, dia USB-nya tuh dongle nempel di sini kan, jadi ada kayak pentolan gitu. Tapi entah mengapa di Conquest ini itu tuh USB-nya udah di redirect dan ditaruh di bagian bawah sini. Ini tuh tadinya dummy slot begini ya. Nah sekarang ini jadi USB slot, dan menurut gue ini jadi jauh lebih OM gitu. Karena kan mobil-mobil zaman sekarang kan USB slot tuh adanya sering di bawah gitu kan. Jadi kalau kalian colok itu nggak mengganggu estetika dashboard di atas. Jadi ini nice idea. Biasanya remote atau key fob dari mobil itu kan contohnya seperti ini.
itu kan ada dua tombol gitu ya, lock dan unlock gitu. Tapi di sini tombolnya itu hanya satu, iya. Jadi tombolnya tuh single button kayak gini. Kalian pengen lock, terkunci. Kalian pengen unlock, pencet tombol yang sama gitu ya. Jadi one button, dua function, nggak perlu nyetak banyak-banyak, hemat dan terlihat lebih minimalis. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Corolla Conquest tahun 2000 yang populasinya lumayan rare di Indonesia. Konon katanya hanya 50 unit aja, dan mobil ini kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke KJM Motor di Blok M yang telah menjamin kita mobil ini untuk kita ulas. Bro Sultan, thank you ya. Dan di sini juga mereka tentunya lagi for sale. Mobil ini dilepas dengan harga 135 juta nego di tempat. Jadi kalau kalian lagi nyari Corolla atau nyari mobil-mobil yang anti mainstream tapi perawatan gampang, parts banyak gitu-gitu, tentunya mobil ini bisa menjadi acuan kalian juga. Kurang lebih begitu. Jadi thank you banget ya KJM Motor. Kalau kalian pengen lihat stok KJM atau kalian pengen purchase ini, pengen nanya-nanya, pengen nego, kalian bisa langsung kontak KJM Motor Bro Sultan. Kontak dan Instagramnya yang ada di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Dan thank you juga untuk kalian semua Otojanggis yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, pengen lihat kita review mobil yang aneh-aneh lagi kayak begini, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Otojangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami laknat_aj dan Facebook kami di laknat.aj. Ya, kurang lebih segitu aja untuk si Corolla Conquest yang 1 out of 50 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.